Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dulu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberkati apa yang kita dengar pada hari ini, dan kita semua boleh dimampukan olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Ini satu saat yang indah, ini suatu waktu yang indah buat kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang cintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari tubuh yang kuat dan sehat, dan kita semuanya boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu dicintai Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari kitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Mazmur pasalnya 133 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan baca buat kita semua. Perikopnya berjudul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini kitab yang ditulis oleh pemazmur Daud pada waktu itu, yang menceritakan tentang bagaimana umat Tuhan seharusnya hidup. Ya, pada waktu itu ini disebut sebagai nyanyian ziarah. Ayat-ayat ini disebut sebagai nyanyian ziarah karena memang setiap tahun biasanya orang-orang Israel berkumpul di satu tempat, yaitu di Bait Suci di Yerusalem. Mereka mengadakan ziarah, mereka yang tersebar di berbagai macam pelosok, mereka datang satu tahun kurang lebih ada 3 kali mereka harus memperingati atau merayakan hari raya mereka, dan mereka berkumpul di kota suci tersebut di Yerusalem untuk berziarah ke sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini harapan daripada pemazmur Daud pada waktu itu, supaya mereka umat Tuhan atau bangsa Israel yang tersebar di berbagai macam tempat. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Israel pernah terpecah menjadi 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan, yang mereka bersatu kembali di saat berziarah. Mereka bertemu kembali di Yerusalem, dan disitulah diingatkan atau dihimbau atau dinasihati supaya mereka bersama-sama hidup rukun. Ya, hidup rukun, diam bersama, hidup rukun. Nah, inilah harapan dari para pemazmur Daud lewat nyanyian ziarah ini, supaya orang-orang Israel yang adalah umat Allah boleh hidup rukun, diam bersama dengan hidup rukun. Ya, hidup rukun. Nah, inilah yang menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup rukun. Ya, hidup rukun, hidup rukun. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka harus mengesampingkan yang namanya kepentingan pribadi mereka. Mereka harus mengesampingkan rasa permusuhan mereka harus mengesampingkan rasa persaingan mereka maksudnya, dan juga mereka harus mengesampingkan kepentingan pribadinya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Ini nasihat yang sangat indah sekali. Ini nyanyian ziarah yang sangat baik sekali. Ya, tentang hidup rukun. Ya, hidup rukun. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti Alkitab tadi katakan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ya, banyak orang hari-hari ini diam secara bersama-sama dalam satu komunitas, tapi tidak hidup dengan rukun. Ya, tidak hidup rukun. Tidak hidup rukun. Bisa saja ya mereka ada di satu komunitas yang sama, ya di atap yang sama, tapi kerap kali tidak ada hidup rukun di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah ada 4 hal yang kita mau belajar tentang hidup rukun yang Alkitab maksudkan lewat ayat-ayat ini. Dikatakan tadi, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama, hidup rukun itu menyenangkan. Ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah senangnya ketika saudara bisa diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang pertama. Ya, supaya kita semua belajar pada hari ini tentang hidup rukun. Bahwa hidup rukun itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan jikalau kita punya musuh di mana-mana,
itu bukanlah hal yang menyenangkan buat setiap orang. Ya tentu setiap orang punya harapan di mana saja, kalau bisa tidak ada musuh. Ya di komunitas mana saja kalau bisa tidak ada hal-hal yang mengganjal, tetapi boleh dengan rasa sukacita, dengan rasa senang mereka bisa berkumpul. Nah ini harapan setiap orang, bahwa di dalam komunitas manapun semua orang pasti menghendaki yang namanya kebersamaan dengan rukun. Ya bukan sekedar kebersamaan, bukan sekedar bersama namun tidak rukun, tetapi kebersamaan yang disertai dengan hidup rukun. Ya hidup rukun. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena hidup rukun itu menyenangkan. Seperti Alkitab tadi katakan, sungguh alangkah baiknya dan senangnya atau indahnya jikalau saudara kita semua hidup bersama-sama dengan rukun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, ada banyak orang hidup bersama di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, di dalam komunitasnya, tetapi tidak hidup dengan rukun. Suami dengan istri berkelahi terus, orang tua dengan anak berkelahi terus, saudara dengan saudara berkelahi terus, ya. Kemudian teman sejawat dengan teman sejawat, ya, cekcok terus, ribut terus. Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa menyenangkannya jikalau kita semua bisa hidup rukun bersama. Ya, hidup rukun, hidup rukun. Karena yang pertama, hidup rukun itu menyenangkan. Seperti Alkitab tadi katakan di Mazmur 133 ayat 1 ini, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah senangnya jikalau umat Allah, ya, semua saudara kita semua hidup bersama dengan rukun. Ya, hidup rukun, hidup rukun. Nah yang kedua, hidup rukun itu mahal, saudaraku. Hidup rukun itu mahal. Lihat 2 dikatakan di sana bahwa seperti ini. Tadi dibaca oleh kita semua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, yang ke leher jubahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini minyak urapan, ya, yang biasa dulu dipakai untuk mengurapi para imam, para raja oleh Tuhan melalui para nabi mereka, yaitu untuk mengurapi imam dan raja. Dan ini menggambarkan tentang Imam Harun pada waktu itu. Ia dikatakan seperti minyak yang turun, minyak yang baik, minyak yang berharga, minyak yang sangat mahal harganya, yang turun dari kepala Harun, ya, lalu ke janggutnya dan juga ke leher jubahnya Harun. Ini minyak yang sangat mahal, minyak yang khusus, minyak yang dipakai untuk mengurapi para imam atau para raja. Nah kita lihat di sini bahwa minyak tersebut minyak yang bukan seperti biasa saja, tapi ini minyak yang sangat mahal, minyak yang khusus. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup rukun itu mahal. Ya, untuk menciptakan hidup rukun itu tidak mudah. Untuk menciptakan hidup rukun itu ada banyak harga yang harus dibayar. Kita harus berkorban untuk menciptakan hidup rukun. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi kita untuk dapat hidup rukun. Dan juga kita harus menanggalkan keegoisan kita untuk bisa menciptakan hidup rukun. Kita harus banyak mengalah untuk bisa hidup rukun. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ada penguasaan diri untuk bisa menciptakan hidup rukun. Oleh sebab itu hidup rukun sangat mahal harganya. Ya, mahal harganya. Seperti minyak zaitun tadi yang dipakai untuk mengurapi para imam, para raja, itu minyak yang sangat mahal. Ya, it is like precious oil poured on the head, minyak yang sangat mahal. Ya, mahal sekali harganya. Nah, untuk menciptakan sebuah kerukunan itu sangat mahal. Tapi untuk menciptakan sebuah perpecahan atau kehancuran itu hal yang mudah, hal yang murah. Saya mau katakan seperti itu. Tapi untuk menciptakan atau membina kerukunan itu adalah hal yang tidak mudah. Harus mengesampingkan kepentingan pribadi, harus rela berkorban. Ya, korban perasaan, korban segala-galanya mungkin untuk terciptanya sebuah kerukunan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini mahal. Kita harus mengesampingkan kesombongan, keegoisan. Kita harus ada penguasaan diri. Kita harus rela berkorban, rela mengalah dan sebagainya. Ini sangat mahal. Mahal. Oleh sebab itu, kita semua sama-sama mau belajar pada hari ini bahwa hidup rukun itu adalah hal yang disukai Tuhan. Karena itu memang sangat baik di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, hidup rukun itu adalah hal yang mulia. Yang mulia. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa minyak zaitun atau minyak urapan itu dipakai untuk mengurapi para imam atau para raja itu, yang boleh melambangkan kemuliaan Tuhan ada di atas kepalanya.
ada dalam diri seorang raja maupun seorang imam pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika seorang diurapi dengan urapan atau minyak urapan yang khusus ini, di situ melambangkan ada kemuliaan Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup rukun itu hal yang mulia, hal yang mulia. Orang segan kepada orang-orang hidup rukun. Ya, orang-orang hidup rukun tidak akan dipermalukan, tapi boleh mendapat kehormatan dan mendapat kemuliaan. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, yang Tuhan inginkan, seperti minyak urapan yang turun dari atas kepala Harun ke janggut dan ke leher jubahnya Harun. Ini melambangkan kemuliaan. Ya, minyak yang dipakai untuk mengurapi para imam, para raja, yang melambangkan kemuliaan raja, kemuliaan seorang imam. Ya, imam-imam biasanya dihormati, para raja juga biasanya dihormati, dan mereka dimuliakan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup rukun adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat mulia. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar sama-sama untuk hidup rukun. Karena orang-orang yang hidup rukun akan mengalami kemuliaan dari Tuhan dan juga dari sesamanya. Bapak Ibu, yang keempat, hidup rukun adalah berkat. Adalah berkat. Dikatakan di ayat 3 tadi seperti ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, gunung yang tertinggi di Israel adalah gunung Hermon. Ya, seperti tadi mengatakan bahwa seperti embun yang ada di gunung Hermon, ya, mengalir ke bukit Sion, ke gunung-gunung Sion. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini melambangkan berkat. Ya, karena daerah sekitar Israel, ya, ada banyak sebelah-sebelahnya itu merupakan tanah yang kering, yang tandus. Tapi ketika air salju itu, ya, meleleh, kemudian turun, ya, embun itu turun meleleh ke bukit-bukit Sion, ini mengalirkan berkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup rukun itu adalah hidup yang diberkati. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkatnya kepada orang-orang hidup rukun. Ya, Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke sana. Keluarga yang hidupnya rukun, komunitas yang hidupnya rukun, gereja yang hidupnya rukun, Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke sana. Karena disitulah Tuhan memerintahkan berkatnya ke orang-orang yang hidupnya rukun. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak mungkin bekerja, tidak mungkin Tuhan melimpahkan berkatnya kepada komunitas yang pecah karena dosa ataupun kepentingan pribadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi Tuhan lebih mengarahkan berkatnya kepada komunitas, keluarga yang hidupnya rukun, hidupnya rukun. Ya, hidup rukun, hidup rukun. Karena Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana, ke orang-orang yang hidup rukun, keluarga-keluarga yang hidup rukun, komunitas-komunitas yang hidup rukun. Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana. Jadi pada hari ini kita telah belajar 4 hal tentang hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun itu menyenangkan. Dan yang kedua, hidup rukun itu mahal. Yang ketiga, hidup rukun itu mulia. Yang keempat, hidup rukun itu berkat. Saya percaya Tuhan Yesus mampu berkati dan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengar tentang hidup rukun. Kami umat-Mu, orang percaya setelah mendengar firman ini, kami mau lebih lagi untuk hidup rukun dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudari kami, dengan teman-teman pelayanan kami, dengan teman-teman kerja kami, dengan teman-teman di masyarakat. Terima kasih karena kami tahu ketika kami hidup rukun, itu merupakan hal yang menyenangkan bagi kami maupun bagi Tuhan. Dan juga ketika kami hidup rukun, kami tahu itu harganya sangat mahal. Dan juga kami tahu ketika kami hidup rukun, bahwa kami mendapat kemuliaan dari Tuhan. Karena hidup rukun itu mulia, dan juga ketika kami hidup rukun, maka itu adalah berkat bagi kami. Karena Tuhan memerintahkan berkatnya ke tengah-tengah orang-orang hidupnya rukun. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua berkati, mampukan kami lakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.